Kita semuanya sadar dosa-dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang enggak melakukan dosa? Siapa di antara kita yang enggak melakukan kesalahan? Alangkah banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh diri kita ini, dan alangkah sedikitnya istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah taala mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau banyak istighfar sama Allah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezekinya bakal kita. Allah akan mengirimkan hujan yang membawa keberkahan bakal kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tumbuhan rezeki bakal kita berkat ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dikasih berkah, anak keturunan dikasih berkah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagi mereka yang mau memperbanyak istighfar dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar, beliau meriwayatkan suatu riwayat, sebagaimana para ulama juga meriwayatkan, kita ini dianjurkan memperbanyak istighfar di bulan suci Rajab. Di antaranya itu kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa tub alayya, dan terimalah taubat saya. Kita diminta di bulan suci Rajab untuk memperbanyak zikir ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal 70 kali kita baca di pagi hari dan 70 kali kita baca di malam hari. Itu minimal. Dan orang di dalam satu riwayat sebagaimana Imam Ibn Hajar meriwayatkan, barang siapa yang membaca zikir ini rutin 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari, maka niscaya Allah akan mengharamkan kulitnya, dagingnya, tubuhnya dari siksa api neraka sebagaimana diriwayatkan. Karena itu jangan kita tinggalkan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang bilang, wah ini bid'ah, nggak pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita heran, orang minta pengampunan Allah dibilang bid'ah, orang minta rahmat Allah dibilang bid'ah, orang minta agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibilang sesat. Subhanallah, aneh yang macam begini. Seperti kita katakan tadi, nggak ada orang berhak melarang orang berpuasa, nggak berhak seseorang melarang orang lain untuk sholat, sebagaimana nggak berhak seseorang melarang orang lain untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin beberapa orang mungkin merasa dirinya nggak punya dosa. Kalau kita sih dosa kita banyak, dan kita sadar betul dosa kita banyak, dan kita tahu bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar sama Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ini bulan Rajab, bulan pengampunan Allah, bulan anugerah Allah. Itu sampai disebutkan tentang bulan suci Rajab dikenal dengan Rajab al-Asab, bulan Rajab yang dituangkan. Itu dikenalnya seperti itu. Tahu nggak kenapa dinamakan dengan nama Rajab al-Asab, bulan Rajab yang dituangkan? Karena itu ulama bilang, karena di bulan Rajab itu rahmat Allah dituangkan di bulan tersebut, nggak tanggung-tanggung, diobral, sampai dikenalnya itu bulan dituangkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala.